keselamatan dari hukum Taurat ke kasih karunia. Saya akan membacakan Roma 3 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin Bapak kasih Tuhan? Firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Nah Bapak kasih Tuhan, jikalau ditanyakan kepada kita atau kepada Bapak Ibu, apa syaratnya supaya kita ini diterima oleh Allah? Nah kebanyakan orang mungkin berpikir begini, ya supaya kita diterima Allah, ya kita harus berbuat baik dong. Kita harus rajin ibadah. Kita harus memberikan persembahan. Jangan melakukan dosa. Kita harus melakukan hal yang lebih banyak benarnya daripada salahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada banyak orang yang berpikir supaya diterima oleh Allah, maka dia harus melakukan banyak hal. Nah banyak orang berpikir relasi dengan Allah itu seperti timbangan Bapak kasih Tuhan. Seperti timbangan yang ada di pasar. Kebaikannya ditaruh timbangan yang ada itunya ya Bapak Ibu. Yang ada balancingnya begitu. Jadi taruh kebaikan di satu sisi, taruh dosa di sisi yang lain. Kalau kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, maka aman. Tetapi kalau misalnya dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, wah ini cilaka nih. Nggak diterima oleh Allah. Dan udah jelas apa yang akan dia terima. Dan biasanya cara berpikir seperti itu bagi kasih Tuhan membuat kehidupan rohani sebenarnya melelahkan. Mengapa? Kadang-kadang kita bisa bertanya-tanya begitu ya. Ketika kita sudah rajin ke gereja, kadang-kadang kita masih takut gitu. Cukup nggak ya kerajinanku ini untuk datang ke gereja? Kita misal sudah rajin berdoa, tapi kita masih cemas. Cukup nggak? Cukup enggak? Doa saya ini sudah berbuat baik misalnya. Kita masih bertanya-tanya, cukup enggak kebaikan yang saya lakukan? Sudah balance enggak? Sudah lebih banyak enggak kebaikan saya? Kesalehan saya? Nah kemudian ada suara kecil di dalam hati kita mungkin itu berbisik dan membuat kita enggak nyaman. Kayak belum cukup deh. Kayaknya saya masih kurang rajin. Kayaknya saya masih kurang saleh. Dan suara itu membuat kita semakin lebih berusaha, semakin lebih berusaha. Dan kita kelelahan. Dan mungkin ada orang yang udah saking sering melakukannya dan lelah, akhirnya menyerah. Ya udahlah kayaknya capek banget untuk memikirkan itu. Kedua-duanya sama-sama melelahkan sebenarnya. Yang menyerah maupun yang terus berusaha. Nah kasih Tuhan dalam firman Tuhan hari ini di Roma 3 ayat 21 sampai 24. Rasul Paulus menunjukkan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang ini masih mengejutkan kasih Tuhan. Bahwa keselamatan itu bukanlah soal timbangan. Keselamatan itu bukanlah soal usaha yang kita kerjakan dan lakukan.
Tapi keselamatan itu adalah soal anugerah Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan. Ya, kita nggak akan pernah menemukan Tuhan. Kita yang terbatas, Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana yang tidak terbatas itu bisa mencari yang tidak terbatas itu? Kita bisa menemukan Tuhan kecuali yang tidak terbatas itu, dia turun ke dunia untuk menyatakan dirinya, mencari kita, menyatakan kehendaknya. Dan itulah firman Tuhan yang kita bahas hari ini, Bapak kasih Tuhan. Mengapa? Sebenarnya usaha kita itu tidak pernah cukup, Bapak kasih Tuhan. Dan kedua, Allah lah yang seharusnya menyelamatkan kita. Dan itu terlihat dari hukum Taurat ke kasih anugerah. Yang pertama kasih Tuhan, apa yang hukum Taurat tunjukkan? Hukum Taurat itu merupakan satu cermin yang jujur sebenarnya. Tetapi dia tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, banyak orang sebenarnya tidak menyadari kondisinya di hadapan Tuhan. Banyak orang mungkin berpikiran bahwa hidupnya itu baik-baik saja. Banyak orang beranggapan, wah saya tidak melakukan dosa, kejahatan dan lain sebagainya, saya lebih aman. Bahkan mungkin mereka membandingkan hidupnya dengan koruptor. Wah itu koruptor jahat, saya tidak. Oh itu pembunuh, saya bukan pembunuh, saya safe, saya selamat, saya baik-baik saja. Tetapi apakah kita baik-baik saja di hadapan Tuhan, Bapak kasih Tuhan? Apakah tidak ada masalah serius yang kita hadapi? Banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya sama saja setiap orang menghadapi masalah yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bukan hanya beberapa orang, semua orang kata firman Tuhan. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus di sini, Bapak kasih Tuhan. Di ayat 23 Paulus mengatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jelas ya Bapak kasih Tuhan. Ini tidak dikatakan, karena semua orang bukan Yahudi telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Paulus menggambarkan bahwa di sini semua orang di hadapan Tuhan, semua orang di hadapan Tuhan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang bersalah di hadapan Tuhan. Ini seperti satu pengadilan begitu ya. Semua orang dihadapkan ke hadapan Tuhan. Dan kita katakanlah ada 3 golongan di sana. Dan sebenarnya kalau kita lihat di bagian sebelumnya, Paulus juga sudah menjelaskan pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ini. Paulus menjelaskan bahwa semua orang diperhadapkan kepada pengadilan Allah dan di dalam pengadilan itu semua orang dinyatakan. Dan dia membaginya ada 3 golongan, makasih Tuhan. Golongan yang pertama dipanggil. Kemudian orang ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang hidup tanpa aturan. Orang-orang yang bilang saya ini mau hidup sesuka hati, nggak ada hukum yang saya taati, saya langgar semua. Saya hidup sesuka saya. Dan kemudian dibuktikan. Oh iya. Dan kita langsung berpikir, oh ini memang betul. Ini salah. Divonis bersalah di hadapan Tuhan. Dan kita mungkin beranggapan, iya, orang-orang ini memang layak di hadapan Tuhan. Mereka penyembah berhala, mereka pembunuh, mereka pencuri, mereka melakukan segala sesuatu dosa. Mereka hidup semaunya. Orang ini bersalah di hadapan Allah. Dan mungkin kita beranggapan, ini bukan saya masih aman, makasih Tuhan. Tapi kemudian golongan kedua juga dihadapkan di hadapan Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah mencuri. Orang-orang ini adalah orang yang sopan. Orang-orang ini adalah orang yang kelihatan terhormat dari luar. Kita berpikir mungkin, orang-orang ini di hadapan Allah, divonis di hadapan Allah bisa lolos. Tapi kemudian dibukalah catatan tentang hatinya. Jadi yang dinilai itu bukan hanya perbuatannya, tetapi jauh di dalam hatinya.
Ketika dibuka catatan hatinya, catatan pikirannya, catatan motivasinya, ditemukan di sana sesuatu yang mengerikan. Orang ini cemburuan. Orang ini iri hati. Bahkan di balik senyumnya, orang ini seringkali cemburu dan iri hati kepada orang lain. Di balik kerendahan hatinya ada kesombongan. Menyombongkan diri di atas bukit atau merendahkan diri di atas bukit. Kesombongan yang dibalut dengan kerendahan hati. Tidak terlihat dari luar. Tetapi ketika Tuhan selidiki jauh di dalam hatinya. Wow. Ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan vonisnya apa kasih Tuhan? Dinyatakan bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Dan kemudian dimasuki lagi di pengadilan itu adalah golongan orang ketiga. Orang ini adalah orang-orang beragama, orang religius. Rajin ibadah, hafal ayat Taurat begitu ya, orang-orang Yahudi. Hafal itu luar biasa. Mereka maju dengan kitab suci di tangannya. Menunjukkan kesalehan mereka. Mereka yakin. Catatan-catatan kehidupan rohani mereka, catatan-catatan kesalehan mereka akan menyelamatkan mereka. Tapi kemudian diselidiki jauh lebih dalam Bapak kasih Tuhan. Ternyata ditemukan bahwa mereka beribadah, berdoa supaya dilihat orang lain. Mereka berdoa, beribadah bukan untuk Tuhan. Untuk dirinya sendiri. Masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mereka berdiri di pinggir jalan supaya dilihat orang lain. Mereka sengaja memakai atribut-atribut rohani. Supaya orang lain kagum. Ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Doanya kadang ritual saja. Kebiasaan rutin tetapi gak ada hatinya untuk Tuhan. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan sambil hitung-hitungan. Tuhan ini aku berikan persembahan loh. Kau nanti harus berkati aku lagi. Orang seperti ini di hadapan Allah tidak berkenan di hadapan Allah dan dinyatakan bersalah. Nah, kasih Tuhan itulah yang Paulus jelaskan dari pasal 1 sampai pasal 3. Setiap kategori manusia ketika dipanggil di dalam pengadilan Allah satu persatu dinyatakan bersalah. Lalu Paulus menjatuhkan palu terakhir, semua orang berdosa, enggak ada yang lolos Bapak kasih Tuhan. Kalau di bagian ini Bapak kasih Tuhan, kita di tipikal yang mana Bapak kasih Tuhan? Dan loloskah kita dari pengadilan Allah itu? Bahkan kemudian Paulus tidak hanya mengatakan bahwa kita tidak lolos, dikatakan juga di sana, kita bukan hanya berdosa tetapi dikatakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa kehilangan itu? Artinya tadinya kita punya. Kita miliki kemuliaan Allah itu. Tetapi kemuliaan itu hilang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berkasih Tuhan waktu Tuhan menciptakan kita diciptakan imago Dei. Segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memantulkan, untuk mencerminkan tentang Allah itu. Artinya kita harus memantulkan apa? Kekudusan Tuhan. Kita harus memantulkan apa? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keadilan Tuhan, kekudusannya. Ketika orang memandang kita, mereka akan melihat betul bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar dan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Kita kehilangan itu. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, kita memiliki sebuah piano yang bagus sekali, yang indah. Itu diciptakan sedemikian rupa. Suaranya begitu bagus, dirancang untuk menghasilkan, mengeluarkan suara musik yang indah dan memukau. Tapi kemudian piano itu tidak digunakan.
ditaruh di gudang, Pak kasih Tuhan. Pelan-pelan piano itu rusak, hancur satu persatu. Dia yang tadi untuk mengeluarkan musik hancur. Nah itulah kita di hadapan Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Kita dirancang untuk memantulkan kemuliaan Allah itu dan kita gagal. Jadi dosa itu bukan hanya melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan, tetapi dosa itu artinya kita kehilangan tujuan hidup kita. Apakah dalam hidup kita hari ini kita selalu berusaha untuk memantulkan kemuliaan Allah itu, mencerminkan Allah, Bapak kasih Tuhan. Dan ini bukan hanya kejadian masa lalu, ini terus menerus, Bapak kasih Tuhan. Kita gagal. Kita gagal hari ini, kita gagal hari kemarin, kita gagal besok. Setiap hari, setiap saat sebenarnya kita gagal untuk memuliakan Allah, untuk mencerminkan Allah dalam hidup kita. Dan lalu apa peran hukum Taurat di sini, Bapak kasih Tuhan? Nah, hukum Taurat di ayat 20 dikatakan, oleh karena melakukan hukum Taurat, tidak ada satu manusia pun dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan kalimat ini mengatakan Paulus tidak berkata bahwa hukum Taurat itu buruk. Taurat itu baik, Taurat itu kudus. Tapi hukum Taurat itu tidak pernah dirancangkan untuk menyelamatkan manusia. Jadi hukum Taurat yang datang sebelum Tuhan Yesus itu sebenarnya apa? Untuk menunjukkan noda, untuk menunjukkan dosa-dosa kita tanpa kompromi. Dan apa yang kita lihat ketika kita membandingkan hidup kita di dalam hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Allah, kita akan menemukan kita tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, kita ada orang atau kita katakanlah merasa itu enggak enak badan. Kita rasanya gampang lelah, gampang capek, begitu lemah. Seperti ada yang tidak beres dengan tubuh kita. Kita coba makan vitamin gitu. Kita coba minum obat, kita coba istirahat, kita coba olahraga. Tapi masih ada yang gak beres. Gejala di dalam tubuh kita itu tuh sepertinya gak benar begitu. Gak hilang. Kita udah melakukan upaya ini. Dan akhirnya kita pergi ke dokter. Nah dokter itu ternyata sangat kompeten untuk memeriksa kita. Kita mungkin ya dia periksa, dia ronsen, dia cek semuanya begitu ya. Dan kemudian hasilnya keluar. Dokter kemudian duduk berkata, saya punya kabar yang sulit buat Anda. Penyakit Anda sangat serius. Sangat serius. Lebih daripada yang Anda perkirakan. Kemudian kita bertanya, dokter, kamu kan sudah cek penyakit saya. Apakah kamu bisa menyembuhkannya? Dan dokter itu menjawab dengan jujur, saya hanya bisa mendiagnosis penyakit Anda dengan tepat. Tapi untuk menyembuhkannya itu di luar kemampuan saya. Saya perlu merujuk Anda kepada spesialis baru. Satu-satunya orang yang di negeri ini yang bisa menangani kondisi Anda. Kalau saya tidak bisa. Saya hanya bisa mendiagnosa, ngecek, memeriksa. Oh ternyata Anda sakit A. Dan maaf, saya tidak bisa menyembuhkannya. Saya akan merujuk Anda kepada satu dokter. Satu-satu yang bisa menyembuhkan Anda. Dokter itu gak gagal, Bapak kasih Tuhan. Ia melakukan tugasnya persis. Mendiagnosa kita dengan jujur. Itulah hukum Taurat, Bapak kasih Tuhan. Ia adalah dokter yang sangat kompeten ketika kita berhadapan dengan hukum Taurat, kita akan didapati tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ia jujur, ia tidak menyelamatkan. Dan seperti dokter itu, Taurat juga tahu siapa yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Di ayat 21 dikatakan, saya tidak bisa menyembuhkan, tapi saya tahu yang bisa menyembuhkan, memulihkan Anda, yaitu Yesus. Saya akan mengantarkan Anda kepadanya. Jadi makasih Tuhan, sekarang izinkan saya untuk
bertanya secara personal, kasih Tuhan. Berapa banyak dari kita mungkin setiap hari pergi berangkat ke tempat kerja, ke kantor, ke tempat usaha. Kadang-kadang kita berbisik dalam hati kita, saya nggak layak di hadapan Tuhan. Saya kurang rajin, saya kurang saleh, saya kurang baik. Dan kita menutupi itu dengan kesalehan, kerajinan kita, ibadah kita. Tapi suara itu nggak pernah bungkam, kasih Tuhan. Atau mungkin sebaliknya, ada orang yang, sudahlah, ngapain capek-capek beribadah. Saya sudah sering gagal untuk hidup di dalam standar kebenaran Tuhan. Rasanya saya selalu gagal, ya udah hidup apa adanya ajalah di hadapan Tuhan. Kedua sikap itu berusaha mati-matian supaya selamat dan juga berhenti menyerah total, sebenarnya berangkat dari asumsi yang sama, kasih Tuhan. Bahwa penerimaan Allah itu seakan-akan bergantung kepada performanya kita. Kalau performanya kita baik, kita beranggapan Tuhan akan terima saya. Tapi kalau performanya buruk, Tuhan tidak akan menerimanya, Tuhan tidak akan menerima saya. Masalahnya adalah standar kekudusan Allah itu tinggi sekali, dan kita di sini kita akan selalu merasa gagal karena tidak bisa mencapai standar kekudusan Allah. Kita akan kelelahan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi semuanya sebenarnya jalan buntu, Bapak kasih Tuhan. Kalau jalan moral buntu, jalan agama buntu, jalan usaha sendiri buntu untuk mencapai Allah itu, lalu dari mana datangnya keselamatan itu, Bapak kasih Tuhan? Dan inilah persis yang Paulus katakan di ayat 21 dan selanjutnya, yaitu melalui pembenaran di dalam Kristus. Kalau poin 1 tadi itu cukup menyakitkan untuk mendiagnosa betapa sakitnya kita, betapa berdosanya kita, apapun standarnya kita tadi, kita semua gagal di hadapan Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan ini, Tuhan memberikan sesuatu yang jelas. Di ayat 21 dan 22 dikatakan begini, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab para nabi-nabi. Yaitu kebenaran Allah dalam Kristus Yesus bagi semua orang. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak kasih Tuhan, ini merupakan teologi yang sangat padat di dalam kitab Roma. Dan ini adalah tesis Paulus di dalam kitab Roma. Dan seringkali tidak mudah untuk dipahami. Tapi izinkan saya untuk kita bisa memahaminya secara perlahan-lahan. Pertama, kasih Tuhan, Allah lah yang berinisiatif. Kalau semua tadi jalan sudah buntu, kita sudah tidak bisa diselamatkan, kita sudah divonis bersalah, dan kita tidak mungkin bisa benar dengan perbuatan kita sendiri. Maka yang melakukannya adalah Allah. Allah lah yang berinisiatif, Pak kasih Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 21 dikatakan di sana, tetapi sekarang. Ini adalah titik baliknya. Selama 3 pasal sebelumnya, Paulus itu menunjukkan kegelapan. Kegelapan manusia, dosa demi dosa, kegagalan demi kegagalan. Dan tepat setelah kita merasa buntu, kasih Tuhan, dia mengatakan tetapi sekarang ada jalan baru yang dia tunjukkan. Dan Paulus tidak berkata kebenaran telah dicari oleh manusia. Dia berkata kebenaran telah dinyatakan oleh Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang bergerak. Bukan kita yang naik mencari Tuhan, karena kita tidak akan pernah bisa naik mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang turun datang kepada kita. Bukan kita yang membangun jembatan kepada Tuhan. Tuhan yang membangun jembatan supaya kita bisa tiba di hadapannya. Dan dikatakan di sana kebenaran itu datang tanpa hukum Taurat. Maksudnya apa, kasih Tuhan? Maksudnya adalah ketika kita mau dibenarkan, itu bukan melalui jalur usaha manusia.
Dan itu udah disaksikan oleh para nabi dan kita para nabi. Jadi ini bukan jalan penemuan baru. Seluruh perjanjian lama sudah mengatakan bahwa manusia tidak akan dapat menghidupi hukum Taurat. Lalu bagaimana kasih Tuhan? Ayat 22 dikatakan di sana, melalui iman kasih Tuhan. Melalui iman. Iman yang dimaksud di sini bukan berarti kita melompat ke dalam kegelapan. Iman di sini bukanlah sekedar saya percaya kepada Yesus, karena setan pun percaya kepada Yesus. Tetapi yang Paulus katakan tentang di sini, iman di sini adalah kepercayaan yang sadar, kepercayaan yang penuh dan total kepada Yesus, bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu cukup untuk apa? Untuk membuat kita benar di hadapan Tuhan. Bayangkan kasih Tuhan, ada seorang pengemis di pinggir jalan. Dia hidupnya sulit, susah. Dan kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menyerahkan amplop kepadanya. Apakah dia layak menerima amplop itu? Tidak kasih Tuhan. Dia hanya perlu mengulurkan tangan untuk menerima amplop itu. Dia dengan tangan kosong terbuka untuk menerima pemberian Allah. Dan menariknya kasih Tuhan, dikatakan di sana kasih Tuhan, bahwa bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi di sini nggak ada yang VIP kasih Tuhan. Pendeta, jemaat, orang yang sudah puluhan tahun ke gereja, orang yang mungkin baru datang beribadah, membutuhkan hal yang sama, yaitu apa? Iman di dalam Kristus. Lalu, Bapak kasih Tuhan, kita dibenarkan dengan cara apa Bapak kasih Tuhan? Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, sepenuhnya gratis dari sudut pandangnya kita gitu. Ayat 24 mengatakan begini, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Dibenarkan itu di sana adalah istilah di dalam pengadilan. Bayangkan tadi kita sudah masuk dalam pengadilan begitu ya. Sudah bukti-bukti sudah menumpuk begitu. Semua argumentasi sudah menunjukkan bahwa kita bersalah di hadapan Tuhan. Dan kita tahu, kita sadar, betul, saya memang salah. Sudah ada bukti-buktinya. Dan jejak rekamnya kita sudah menunjukkan bahwa kita salah di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita akan divonis. Vonis yang akan berat sekali karena dosa yang kita lakukan terlalu berat. Lalu sang hakim itu berkata begini, Anda dibenarkan, Anda dibebaskan. Bukan karena kita tidak bersalah, buktinya sudah ada. Tapi ternyata karena ada yang menanggung hukuman untuk kita. Ada yang membayar dendanya sampai lunas bagi kasih Tuhan. Dan vonis yang diberikan di sana dengan cuma-cuma artinya gratis. Tanpa kita membayar apapun. Tanpa kita mengusahakan apapun. Kita tidak membayar setengah. Bukan gratis juga selama 6 bulan misalnya. Tetapi bukan juga karena diskon. Didiskon ibadah kebebasan kita itu karena kita sudah rajin ibadah. Tetapi sepenuhnya selamanya itu betul-betul dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan oleh kita. Tetapi ada orang yang menanggungnya. Lalu siapa? Dikatakan oleh kasih karunia-Nya. Kasih karunia di sini artinya apa? Kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak layak Bapak kasih Tuhan. Bukan hadiah karena prestasi. Bukan seperti bonus karyawan karena sudah melakukan hal yang bagus atau menjadi teladan. Kasih karunia adalah pemberian yang diberikan kepada orang yang seharusnya layak untuk dihukum. Nah disinilah Injil itu menakjubkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mendapatkan apa yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan oleh Tuhan. Yang layak kita terima sebagai orang yang divonis bersalah,
harusnya hukuman. Tetapi kita mendapatkan pembenaran di dalam Kristus. Dan hukuman kita ditanggung oleh Kristus. Mungkin bagi kita cuma-cuma, kita tidak harus melakukan apa-apa. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca, kita akan menemukan bahwa harga itu dibayar dengan sangat mahal. Penebusan berasal dari dunia perbudakan Romawi, kasih Tuhan. Jadi di pasar budak, biasanya budak itu akan dibayar sepenuhnya oleh tuannya. Dan kasih Tuhan, kita adalah budak-budak dosa itu, kasih Tuhan. Kita tidak akan mampu membebaskan diri kita dari dosa. Dan harga pembebasan kita itu adalah harga yang mahal di dalam Kristus, kasih Tuhan. Yaitu Yesus, Allah Bapa menyerahkan anaknya. Baik kasih Tuhan, kalau kita pikir-pikir seberapa berharganya sih darah Kristus itu. Baik kasih Tuhan, Kristus adalah yang paling berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita punya anak, baik kasih Tuhan, katakanlah anak kita berulang tahun, kita akan memberikan segalanya buat dia, bukan? Kita akan memberikan semua yang berharga buat dia. Bahkan pernah saya membaca atau mendengar pengkhotbah dari seorang hamba Tuhan. Bagaimana seorang anak berulang tahun dan kemudian ayahnya anaknya ini rajin olahraga dan kemudian ayahnya memberikan hadiah ulang tahun. Hadiahnya ulang tahunnya apa? Diberikan stadion yang mahal. Harganya miliaran rupiah, kasih Tuhan. Untuk anaknya satu-satunya. Itu berharga. Dia memberikan segala sesuatu buat anaknya yang tunggal. Tapi luar biasa lagi, kasih Tuhan. Tuhan itu tidak hanya dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yang berharga itu. Untuk menebus engkau dan saya. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, Rasul Petrus mengatakan begini. Kamu telah ditebus. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak dan emas. Tetapi kamu ditebus oleh darah mahal. Yang mahal yaitu Kristus Yesus. Tuhan menyelamatkan kita dengan nyawa anaknya. Tapi kasih Tuhan. Mengapa Bapak kasih Tuhan? Hanya Yesus yang sanggup membayar harga yang mahal itu bagi kita. Mengapa bukan orang lain? Mengapa darah Yesus itu sangat bermanfaat? Mengapa Tuhan Yesus itu ketika menyelamatkan kita, darahnya di kayu salib itu menyelamatkan kita? Itu karena sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya menggenapi, kasih Tuhan? Artinya begini, kasih Tuhan. Tuhan Yesuslah yang memenuhi seluruh standar daripada hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu digenapi 100% oleh Tuhan Yesus. Di mana kita manusia tidak mungkin bisa menggenapi hukum Taurat itu. Pasti ada cacat celahnya deh. Tetapi Tuhan Yesus yang mampu. Kristus yang memenuhi seluruh standar hukum Taurat itu. Tuhan Yesuslah yang hidup tanpa dosa. Dia yang menaati hukum Taurat itu dengan segala titik komanya, kasih Tuhan. Di dalam pikirannya, di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, Tuhan Yesus menggenapi seluruh apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Dia yang memenuhi standar untuk menyatakan kemuliaan Allah yang hilang itu. Kita gagal menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi Kristus tidak pernah gagal. Jadi ingat poin di pertama tadi, bahwa hukum Taurat itu seperti cermin, bukan? Dan ketika kita berhadapan di cermin itu, kita akan menemukan bahwa kita penuh noda, Bapak kasih Tuhan. Tetapi di hadapan hukum Taurat, Yesus adalah satu-satunya yang tidak bernoda, Bapak kasih Tuhan. Dia sempurna tanpa cacat celah. Dan kemudian di kayu salib dia melakukan sesuatu
di luar jangkauan kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya jatuh atas kita. Jadi Kristus tidak menghapus hukum Taurat, Bapak kasih Tuhan. Kristus tidak mengabaikan hukum Taurat. Kristus memenuhi hukum Taurat dengan kehidupannya yang sempurna dan menanggung kutuk Taurat dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan inilah keajaiban yang menggetarkan, bahwa semua kebenaran Kristus itu juga diperhitungkan kepada kita. Semua apa yang dilakukan oleh Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Maka ketika kita diperhadapkan dengan hukum Taurat, maka kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Mungkin cuma-cuma kelihatannya bagi kita, tapi mahal darahnya oleh Kristus. Bapak kasih Tuhan, izinkan saya menceritakan satu kejadian yang betul-betul terjadi pada tahun 1941. Jadi pada saat itu ada konsentrasi Nazi Jerman. Konsentrasi di Auschwitz begitu, Polandia. Jadi ada camp, ini merupakan camp-camp kematian bagi banyak orang pada saat itu. Nah kemudian di camp itu ada seorang tahanan bernama Franz Schick. Dia adalah seorang Polandia, kasih Tuhan. Dia seorang ayah, seorang suami bagi istrinya, seorang ayah bagi anaknya yang kecil. Nah suatu hari, kasih Tuhan, ada seorang tahanan itu melarikan diri. Nah Nazi Jerman ini kan kejam. Kalau ada yang melarikan diri, maka yang lain akan dihukum mati. Nah, kemudian dipilih secara acak 10 orang. Mereka suruh dikumpulkan semua tahanan itu. Pilih 1, 2, 3. Sampai kemudian yang terakhir yang dipilih adalah Franciszek ini. Nah ketika Franciszek ini terpilih, jadi karena ada tahanan lari 1, maka yang 10 ini akan dibunuh, yang menanggung konsekuensinya. Wah, Franciszek ini menangis. Jangan saya masih punya anak kecil. Jangan saya masih punya istri. Tolong saya tidak akan pernah melihat mereka lagi. Lepaskan saya. Lalu sesuatu yang menarik terjadi, kasih Tuhan. Di antara tahanan itu ada seorang tahanan keluar. Namanya Maximilian Kolbe. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia seorang yang kurus, berkacamata, lemah. Dan dia berkata, berdiri di hadapan komandan Nazi pada saat itu. Biarkan saya menggantikan orang itu. Biarkan dia hidup. Saya yang menanggung kematiannya. Bapak kasih Tuhan, setiap orang berusaha menghindari kematian pada saat itu. Mereka terdiam. Mungkin ada yang berpikir, wah betapa bodohnya orang ini. Mereka membeku, Bapak kasih Tuhan. Komandan Nazi itu menatapnya tanpa banyak kata. Dan kemudian memasukkan Maximilian ini ke dalam bunker kematian. Franciszek ini kemudian kembali ke barisannya. Ia hidup. Maximilian itu meninggal 2 minggu kemudian di dalam bunker. Di dalam kelaparan dan di dalam kehausan. Tapi saksi mata mengatakan bahwa dalam menghadapi kematian itu dia banyak berdoa, dia banyak bernyanyi. Dia mati di dalam damai. Dan Franciszek Gazovny ini, dia selamat, Bapak Tuhan. Dia bertemu kembali dengan istrinya. Dia bertemu kembali dengan anaknya. Dan dia hidup sampai 73 tahun. Selama lebih dari 50 tahun setelah perang, setiap kali ada orang yang berkata kepadanya, "Hei, bagaimana kamu bisa selamat dari camp Nazi itu?" Jawabannya akan selalu sama, Bapak Tuhan. Dengan mata yang berkaca-kaca dia berkata, Seseorang telah mati menggantikan saya. Seseorang
menggantikan saya. Franciszek ini tidak melakukan apa-apa. Dia tidak membayar dengan nyawanya. Dia tidak bernegosiasi. Dia bahkan tidak meminta kepada Maximilian. Tapi seseorang yang tidak harus mati memilih untuk mati. Supaya dia yang seharusnya mati bisa menjadi hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang Kristus lakukan untuk engkau dan saya. Kita seharusnya menanggung hukuman dosa itu. Gak ada perbuatan apapun yang bisa mampu membuat kita selamat dari hukuman dosa itu, Bapak kasih Tuhan. Kita harusnya berdiri di barisan kematian. Dan Kristus yang tidak punya cacat celah. Kristus yang tidak berdosa. Yang tidak harus mati. Dia keluar dari barisan. Dia berdiri di hadapan Bapa dan berkata, saya mau menggantikan mereka. Mungkin cuma-cuma bagi kita, kasih Tuhan. Tapi sangat mahal bagi Kristus. Dan seperti Gazovzinek atau Franciszek itu, yang hidup, yang di sisa hidupnya, dia selalu memiliki satu kesadaran. Seseorang telah mati menggantikan saya supaya saya hidup. Demikian juga dengan kita, Bapak yang kasih Tuhan. Setiap pagi ketika kita bangun, setiap pagi ketika kita bernafas, kita hidup udara pagi, semuanya dimungkinkan karena Kristus yang telah mati menggantikan kita, saya. Itulah penebusan. Itulah anugerah Allah, Bapak yang kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, Franciszek Gazovniczek itu hidup 53 tahun setelah camp Nazi itu. Dan selama 53 tahun, dia tidak pernah lupa. Setiap hari dia bangun dengan satu kesadaran, saya hidup karena seseorang mati menggantikan saya. Kesadaran itu tidak membuat dia menjadi malas untuk hidup. Kesadaran itu tidak membuat dia hidup dengan cara yang berbeda. Kesadaran itu membuat dia hidup dengan penuh ucapan syukur, bukan? Harusnya aku mati. Tapi jikalau aku hari ini masih hidup, itu karena ada seseorang yang mati untuk saya. Maka saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Maka ia akan menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur, bukan? Maka dia akan menjalani hidup ini dengan penuh hormat, bukan? Karena ada pengorbanan seseorang untuk dirinya. Bapak yang kasih Tuhan, kita juga harus hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus telah menggantikan kita di atas kayu salib. Dan kesadaran itulah yang mengubah kita menjalani hari-hari hidup kita. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, bahkan sampai hari Minggu. Itu yang akan mempengaruhi kita, cara kita bekerja, cara kita beribadah, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi kegagalan. Kita hidup bukan lagi dengan ketakutan, Bapak kasih Tuhan. Bukan lagi karena harus membayar. Bukan lagi karena penerimaan. Tapi karena kita tahu kita sudah dibayar. Hidup kita sudah dibayar dan kita tahu kita dibayar dengan mahal. Jadi kasih karunia itu, Bapak kasih Tuhan, tidak membuat kita malas, Bapak kasih Tuhan. Justru sebaliknya. Orang-orang yang benar-benar memahami bahwa ada seseorang yang telah membayar supaya dia hidup, maka dia akan berkata dengan ucapan syukur, saya ingin hidup lebih layak. Karena Yesus sudah mati bagi saya. Saya akan beribadah dengan sungguh-sungguh.
Saya akan memberikan persembahan, saya akan berbuat kebaikan, saya akan melakukan segala sesuatu karena hidup ini bukan milik saya tetapi Tuhan yang berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa syaratnya supaya Allah menerima kita? Gak ada, terima kasih Tuhan. Karena kita tidak akan mampu untuk membayar syarat itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Kristuslah yang mau menyelamatkan kita. Dia berkorban bagi kita. Cuma-cuma mungkin dari sudut pandang kita. Tapi itu tidak murah dari sudut pandang Tuhan. Dia mengorbankan dirinya buat engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Engkau terus yang memimpin kami. Supaya di dalam kehidupan ini kami selalu menyadari ketika kami melakukan kehidupan-kehidupan rohani bukan untuk mengejar-ngejar berkat Tuhan. Bukan untuk menuntut Tuhan. Atau bukan supaya mendapatkan perkenanan penerimaan dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa segala kesalehan kami sebenarnya tidak akan mampu membuat kami selamat. Dan kami semua adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kami ucap syukur, Kristus telah menyelamatkan kami. Menggantikan kami. Kami yang layak dihukum, tetapi Engkau mengambil hukuman itu bagi kami supaya kami diselamatkan. Dan setiap kami yang hidup di dalam kesadaran bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka hidup kami harusnya adalah hidup yang penuh ungkapan syukur. Ibadah kami adalah respon karena kebaikan Tuhan. Dan itu bukan dalam tekanan, bukan dalam ketakutan, tapi kami lakukan dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh kesadaran bahwa hidup kami adalah hidup yang ada karena pengorbanan Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami hidup terus di dalam kesadaran bahwa kami diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan baik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.